Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku kelas 6 dan Cikadu, lanjut part 2 atau bagian 2. Tadi sudah dijelaskan materi tentang keteladanan akhlak Rasulullah SAW. Nah, berikutnya silahkan kalian kerjakan tugas. Di sini di Bapak halaman 59 mungkin beda, tapi di buku siswa PAI ada tentang materi keteladanan Rasulullah. Silakan kalian kerjakan sifat-sifat yang dimiliki ketika memimpin. Nah, Nabi Muhammad bagaimana ketika memimpin, karakternya, terus kepemimpinannya dan lain sebagainya. Abu Bakar bagaimana, Umar, Utsman dan Ali. Untuk mengetahui jawabannya, silahkan kalian scroll ke atas yang tadi Bapak sampaikan. Silahkan dibaca-baca lagi yang sudah disampaikan ya. Kalian silahkan kerjakan, lalu di buku tulis, terus difoto hasil jawabannya dan dikirim ke Japri, ke Bapak ya, jalur pribadi, jangan ke grup. Oke, mungkin itu untuk tugas PAI. Lanjut kita ke tematik. Oke, ini pembelajaran kemarin hari Jumat kalau tidak salah kita belajar tema 1, sudah tema 1. Penemuan yang mengubah dunia. Nah, Bapak ulas sedikit bahwa salah satu penemu dunia yang menemukan generator listrik adalah Michael Faraday. Yang ini dia lahir pada tahun 1971 di Newington, Inggris ya. Dia lahir dari keluarga yang kurang mampu. Nah, ternyata penemu listrik ini lahir dari keluarga tidak mampu, bukan dari kalangan orang kaya. Tapi karena dia pantang menyerah dan terus berusaha dengan sungguh-sungguh, akhirnya namanya dikenal dunia karena semangat dan tekad yang pantang menyerah untuk menemukan teknologi ya listrik ini. Terus juga arus listrik ini adalah gelombang elektromagnetik yang gelombangnya dapat merambat meski tidak ada perantara. Kemarin juga sudah dibahas dalam pertemuan sebelumnya tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ini merupakan contoh rangkaian seri. Sebelahnya ini rangkaian paralel. Seri ini artinya sejajar ya. Dia langsung tanpa disekat-sekat. Silakan dibaca lagi. Dan sekarang kita akan masuk ke pertemuan kedua. Oh iya, ini yang kemarin yang mengirimkan tugas. Sebelum ada listrik, arang, dan setelah ada listrik, setrika listrik, masih setengahnya ya. Bapak hitung ada 15 orang, berarti sisanya masih belum bisa mengirimkan atau belum mengirimkan. Ini kenapa nih? Kuotanya ataukah ada hal lain yang belum mengirimkan gitu? Di catatan Bapak hanya satu orang saja, Ramon ini yang tidak punya handphone. Makanya nanti mungkin Bapak mencari cara bagaimana supaya dia tidak ketinggalan pelajaran. Yang lainnya ini yang punya handphone dan dapat kuota, tolong ya dikerjakan, dikirim fotonya ke Bapak. Ini nilainya kan masih kosong ya, tolong dikerjakan. Oke, langsung ke pembelajaran kedua. Kamu telah belajar tentang Michael Faraday yang menemukan generator penghasil arus listrik. Nah, di sini banyak listrik yang mempermudah kehidupan manusia. Sikap apa yang dapat kita contoh darinya? Nah, tadi sudah dijelaskan. Bagaimana cara mengaplikasikan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di sini Michael Faraday menemukan generator penghasil arus listrik. Dengan adanya listrik, banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh. Oke, amati gambar kamar Edo berikut ini. Nah, bisa kita lihat bersama-sama. Edo sedang membaca buku. Di sampingnya ada kipas angin. Lalu ada tip ya, kayaknya itu sebuah tip. Terus juga ada ini lampu belajar.
Dan ini lampu seperti biasa ya, penerang ruangan. Di kamar Edo, benda-benda apa saja yang menggunakan listrik? Bisa kita lihat di sini, kipas angin, tip, lampu belajar, dan lampu ruangan. Apa manfaat listrik untuk Edo? Tentunya Edo merasa tidak kepanasan karena ada kipas angin, dan dia bisa belajar dengan mudah dan nyaman karena diterangi oleh lampu belajar, dan lain-lain. Sekarang amati di sekitarmu, coba tuliskan manfaat listrik yang kamu temukan. Nah, kemarin sudah ditugaskan, misalnya yang tadinya menggunakan setrika arang jadi setrika listrik, terus juga ada yang kipas angin, televisi, radio, dan lain-lain ya. Ini sudah bisa semua. Diskusikan jawabanmu dengan teman, apakah manfaat listrik yang kalian rasakan sama? Nah, ini nggak bisa diskusi ya, kita karena online, jadi masing-masing di rumah. Tapi intinya manfaat listrik itu sama kita rasakan karena mempermudah kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari, dan kita bisa menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut untuk kenyamanan aktivitas kita atau kehidupan kita. Begitu banyak manfaat listrik bagi kehidupan kita. Dengan adanya listrik, kita dapat menonton televisi, radio, menyalakan lampu, dan lain-lain. Kalian pasti pernah mengalami pemadaman listrik. Apa yang kalian rasakan saat itu? Nah, pasti kesel ya, karena memang kita sangat tergantung pada listrik gitu. Sampai-sampai ketika listrik mati gitu, kita sampai nunggu nyala. Begitu menyala, kita sangat bahagia gitu. Karena memang listrik ini merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan kita. Mulai dari handphone yang kita gunakan, televisi, kipas angin, dan lain-lain. Semuanya membutuhkan listrik. Oke. Ya, kamu berhak mendapatkan manfaat dari listrik. Dengan adanya listrik, kamu dapat menonton televisi, menyalakan radio, dan menyalakan lampu. Itu adalah hal-hal yang kamu berhak lakukan. Nah, apa itu hak? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Nah, perhatikan gambar-gambar berikut. Apakah gambar-gambar berikut menunjukkan seseorang telah mendapatkan haknya? Diskusikan dengan temanmu. Nah, kita diskusi mandiri saja. Oke, gambar yang sebelah sini. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Di sini terlihat gambar seorang siswi di sekolah sepertinya ya. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Nah, seorang siswa atau seorang siswi itu berhak mendapatkan pendidikan di sekolah. Apa itu hak? Nah, hak itu adalah segala sesuatu yang harusnya kita nikmati, kita rasakan, dan kita miliki, yang kita butuhkan. Jadi hak itu apa yang seharusnya kita peroleh dan kita nikmati, itu adalah hak. Misalnya contoh di gambar ini, siswa ini berhak mendapatkan pendidikan di sekolah, karena itu dia butuhkan untuk bekal menghadapi masa depan. Nah, lalu gambar sebelahnya, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Nah, terlihat seorang anak, di depannya ada orang tuanya. Dia menyampaikan pendapatnya kepada orang tua atau menyampaikan penilaiannya terhadap sesuatu. Nah, dia juga boleh menyampaikan haknya kepada orang tua. Ya, tetapi tetap nanti ada kewajiban-kewajibannya. Nanti kita bahas di lain sesi. Berikutnya, ini adalah gambar seorang anak. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Terlihat ini seorang anak
dan sedang bersedih, dan di depannya ada kedua temannya yang sedang mentertawakannya, atau kita sebut ini bullying ya, mengejek terus dan sebagainya. Nah, seorang anak ini berhak mendapatkan kenyamanan, artinya dia berhak untuk tidak diganggu, dia berhak untuk tidak diejek. Nah, ini hak yang dimiliki anak ini. Jadi hak anak ini sudah dirampas oleh kedua anak ini karena hak untuk mendapatkan keamanan, hak untuk tidak diejek itu diambil. Dan anak ini, kedua anak ini seharusnya memiliki kewajiban. Jadi kewajiban itu adalah menghargai sesama temannya, tidak mengejek, tidak memperlonco dan lain-lain. Nah, anak ini telah mengambil haknya yang harusnya didapatkan oleh anak ini. Berikutnya, gambar ini terlihat seorang anak yang sedang menulis atau belajar ataupun mengerjakan PR, dan di belakangnya itu ada ayah dan ibunya yang masing-masing tengah menggunakan handphone atau sibuk dengan urusannya masing-masing. Anak ini telah dirampas haknya atau telah diambil oleh orang tuanya yang seharusnya anak ini mendapatkan kasih sayang ataupun perhatian. Jadi anak ini berhak untuk diperhatikan, berhak untuk disayangi. Nah, seperti itu. Jadi bisa digambar ya, hak seorang anak ini adalah untuk mendapatkan perhatian, sedangkan orang tuanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Oke. Sekarang carilah contoh hak dalam kehidupan sehari-harimu. Nah, silakan untuk tugas berikutnya. Ini ada hak di rumah, hak di sekolah, hak di tengah masyarakat. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Silahkan diisi, mungkin ada yang 3, ada yang 4. Haknya di sekolah dan seterusnya. Misal hak di rumahnya tadi sudah dibahas, mendapatkan kasih sayang atau perhatian, itu hak di rumah misalnya. Mendapatkan perhatian dari orang tua. Hak di sekolahnya silakan tadi dibahas sudah, misalnya hak mendapatkan pendidikan atau ilmu dari guru. Hak di tengah masyarakat misalnya mendapatkan apa gitu di masyarakat, mendapatkan hak yang sama dalam pelayanan di desa misalnya. Silahkan kalian boleh berdiskusi dengan orang tua, karena dengan teman agak susah. Silahkan dengan orang tua untuk mengisi kolom-kolom ini. Begitu saja mungkin untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.